Teman-teman, buat kalian yang belum subscribe, tekan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya, pilih semua, oke? Dan karena di sini videonya sangat banyak sekali, mulai dari tutorial animasi hingga animasi pendek, kalian lebih mudah bisa masuk ke playlist dan silahkan cari yang ingin kalian tonton. Oke, terima kasih. Quick Tip. Halo teman-teman, selamat datang di Quick Tips Blender 28 untuk pemula. Oke, kita akan lanjutkan materi pemula di video yang sebelumnya ya, yaitu kita sudah pernah membahas tentang layout modeling. Sekarang kita akan mencoba ya asik-asikan dengan sculpting, tapi masih berhubungan dengan khusus pemula. Oke, nah kita mungkin akan tambahkan satu objek lagi ya. Ini coba saya geser GX ke sini, kemudian Shift A, kita berikan monkey di sini. Saya coba scale, kita GX geser lagi ke sini. Oke. Seperti ini ya. Ini saya coba menerapkan beberapa tombol yang ada di sini. Oke, jadi di sini saya menggunakan touchpad pada top ini untuk zoom, ini untuk panning. Oke ya, jadi saya ingin mencoba menerapkan tools-tools yang ada di sini secara langsung. Oke, nah sekarang kita masuk ke sculpting. Nah ini karena tadi kan yang kita seleksi itu adalah kubus ya di mode layout ini. Jadi kalau kita masuk ke sculpting itu kan secara otomatis yang dimasuki ke mode sculpt itu ada di kubusnya ya. Oke, nah kita hapus saja kubusnya ya. Kita fokuskan saja ke si monkey ini. Bisa geser ke sini dan coba saya klik kanan kemudian pilih set smooth. Kita berikan modifier di bagian sini. Ini biasanya dilakukan oleh beberapa sculptor ya. Jadi kadang-kadang mereka juga menggunakan modifier ini. Kita pakai modifier multi resolution ya, multi resolution. Kemudian subdivide kita klik. Di sini saya menggunakan preview 3. Nah, ini sesuaikan dengan spek komputer kalian. Jadi dimana ketika di saat subdivide-nya ini kalian tambahkan dan tampilannya terasa berat, mungkin bisa kalian kurangi. Di sini saya coba pakai 4 ya. Oke, seperti ini. Ini masih mudah untuk pengoperasian. Kita masuk ke sculpting. Nah, oke, sekarang kita akan coba sculpting. Nah, secara default di sini untuk sculpting di Blender itu dia mirror. Jadi bisa kalian perhatikan ya, sisi kanan ini ada sebuah titik ini. Nah, ini dia mengikuti pergerakan. Nah, sculpting ini apa sih? Sculpting ini sebenarnya pengembangan dari sebuah modeling ya. Modeling itu bisa kalian masuk ke edit mode kemudian mengeditnya satu per satu ataupun bisa langsung di sculpting. Cuman biasanya kalau kalian membuat model itu dari sculpting terlebih dahulu, untuk membuat animasinya kalian itu harus lebih dulu membuat versi low poly-nya, karena kadang-kadang sculpting itu dia kan sangat detail sekali, jadi harus diturunkan agar bisa untuk membuat animasi yang bagus gitu. Oke, langsung saja ya, kita matikan dulu mirrornya. Di sini saya tidak ingin menggunakan mirror, tekan N, kemudian ke tools ini, kemudian kalian turunkan lagi ke symmetry dan kalian hilangkan X yang sebelumnya biru di sini, jadi dia menjadi abu-abu. Tekan N lagi untuk menyembunyikan menunya. Oke, nah kita membahas satu per satu mungkin banyak dan sebagian besar juga tidak akan digunakan secara keseluruhan. Saya akan coba pakai tools yang sekiranya cukup sering digunakan. Oke ya. Yang pertama adalah grab. Nah, grab ini adalah untuk menggeser, sama seperti menu-menu yang lainnya tadi. Ini adalah untuk menggeser. Kita coba perbesar radiusnya. Kalian bisa perhatikan lingkarannya di sini. Ini kan ada dua lingkaran. Yang pertama tebal dan juga tipis. Nah, yang tebal ini adalah radiusnya, seberapa besar dia. Untuk memperbesar, kalian bisa menekan F. Nah, dan digeser mouse-nya, itu akan menjadi lebih besar. Nah, kalian juga bisa mengaturnya di bagian ini, di radius. Kemudian strength adalah kekuatannya. Strength ini shortcut-nya itu Shift F. Nah, semakin ke sini itu semakin kuat, semakin kecil ke sini itu semakin rendah juga kekuatannya. Nah, jadi kalian bisa menggunakan shortcut ataupun menggunakan settingan yang ada di atas ini ya. Kita geser. Nah, ini kalian bisa melihatnya ya. Jadi dia bisa kita gerakkan. Coba saya perbesar, strength-nya coba Shift F, kita perbesar juga 0,7. Nah, ini biar lebih ada kedalamannya gitu ya. Jadi biasanya kan untuk monyet itu kan ya, mohon maaf ya, biasanya kan agak monyong gitu kan ya. Dari tampilan 3 ini coba saya. Oke, ini bibirnya coba saya naikkan. Nah, seperti ini. Jadi sculpting itu cukup mengasihkan. Jadi ini berbeda. Kalau modeling itu kan kita harus memperhatikan vertisnya, kemudian harus memperhatikan face-nya, posisinya seperti apa. Nah, kalau ini saya perkecil ya. Kalau si sculpting ini kalian tidak perlu memperhatikan semua itu. Jadi lebih mengasihkan lagi di sini.
Coba kita bikin senyum seperti ini misalnya. Oke, ini jadi saya terus menggunakan klik kiri ya. Kalau di model lama itu kan saya menggunakan klik kanan. Nah, ini coba kita naikkan. Nah, jadi sculpting itu adalah seperti ini. Kalian harus geser-geser. Kemudian, ini untuk grab ya. Ini masih untuk grab. Untuk yang lainnya, kita akan bahas sambil jalan. Nah, biar lebih emosional, ini kita coba rubah bentuk shape dari ekspresi matanya ini ya. Mungkin seperti ini. Ini kita coba perbesar juga matanya. Oke, dan mungkin telinganya ini juga kita buat seperti karikatur itu ya. Ini, nah seperti ini. Yang satu juga ini karena tadi minornya kita matikan, jadi kita harus buatnya satu persatu. Nah kayak gini. Untuk matanya mungkin ini agak kita bentuk seperti ini ya. Nah ini kita naikkan. Jadi ini adalah tools grab. Saya akan memberikan contohnya di karakter monyet ini. Seperti ini misalnya. Nah, ini untuk tools grab. Nah, terus apalagi kita akan coba, sini ada draw yang paling atas ya. Draw ini adalah untuk menambahkan sebuah kedalaman. Kita bisa memberikan kedalaman di sini, misalnya di sini ya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Kemudian mungkin pipinya kita sedikit perbesar. Ya, kita bisa perbesar, klik-klik seperti itu. Dan untuk yang bagian sini mungkin juga bisa kita perbesar bentuk pipinya. Nah, pipinya tembem seperti itu. Kita perkecil dan kita coba berikan kedalaman di sini. Oke, sip. Ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian ini bibirnya biar kelihatan juga memiliki kedalaman ya. Seperti ini. Nah, oke. Dan bagian alisnya juga, kelopaknya juga. Oke. Nah, kemudian yang sering dipakai lagi adalah itu, ini dia, flat. Flat ini adalah untuk meratakan sebuah surface. Misalnya ini kan dia melengkung seperti ini. Nah, ini bisa kita buat menjadi flat. Misalnya ini kan sudah saya klik dengan strength 0,5. Kita coba brush di bagian sini seperti ini. Oke, nah ini kalau kita perhatikan dia bentuk surface-nya itu akan flat. Oke ya. Nah, ini untuk bagian telinganya juga akan coba kita buat flat. Ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian coba ini ada bloop, kita coba lihat apakah efeknya. Nah, efeknya ini adalah untuk membuat sebuah surface baru tapi bentuknya lingkaran. Bisa kalian perhatikan di bagian ini ya. Ini dia lingkaran seperti ini. Nah, ini kan kalau langsung kita brush seperti ini, dia kan akan menonjol seperti itu. Nah, sedangkan saya inginkan si bentuk mata ini dia masuk ke dalam. Nah, itu caranya di bagian ini ya, di bagian tools yang ini. Ini ada direction, itu ada add dan subtract. Ini kan subtract seharusnya. Ini coba saya geser ya. Nah, subtract ini kalian klik. Nah, secara otomatis di sini kalau kita coba brush, bagian mata ini dia akan masuk ke dalam seperti itu. Nah, dia akan masuk ke dalam seperti ini. Oke, ini juga berlaku. Coba ini saya perkecil, Shift F ya. 0,3 mungkin ya. Coba saya masukkan ke dalam. Seperti ini misalnya. Nah, oke. Jadi seperti ini, dan ada yang namanya elastic hook. Ini akan menambahkan sebuah objek baru. Bagian yang kita klik. Saya coba ingin membuat lehernya ya. Mungkin sekitar sini. Kita coba strength-nya, coba kita, oh ya, ini strength-nya besar. Oke, seperti ini. Kita berikan smooth, ini dia, smooth untuk membuatnya lebih smooth. Terus kita berikan ini lagi, sculpt draw. Nah, sculpt draw kan untuk menambahkan tadi ya. Jadi biar bentuk dari sculpting ini dia sesuai gitu aja. Oke, kurang lebih seperti ini.
Nah, ini adalah trik sculpting. Jadi kalian sebenarnya bisa mengeksplor sendiri ya. Intinya kalau apa saja yang efeknya di sini, misalnya ini clay ini ya. Ini dia kan berarti bisa kalian perhatikan di sini dia bertambah besar. Ini coba untuk hidungnya juga. Nah, seperti itu. Kemudian untuk inflate ini juga bisa kalian lihat efeknya apa saja. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah di bagian ini radius dan strength. Jadi radius itu adalah seberapa besar radiusnya dan strength itu adalah seberapa besar kekuatannya dari brush yang kalian ingin gunakan, seperti itu ya. Oke. Nah, mungkin itu untuk materi dasar sculpting. Intinya sama saja sebenarnya, dan kita juga bisa melihatnya di layout ya, biar toolsnya juga kembali ke default. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Coba saya save ya, Ctrl S. Nah, untuk save Blender itu menggunakan Ctrl S ataupun file kemudian save. Sini kalian bisa save sesuai keinginan kalian. Kemudian save Blender file. Oke, secara otomatis file kalian sudah akan terselamatkan dari misalnya mati listrik dadakan seperti itu ya. Oke, kita akan coba lihat perbedaannya dengan file Suzanne atau Monkey yang default seperti apa. Ini coba saya geser GX seperti ini, kemudian Shift A, atau ini Add Mesh, kemudian Monkey. Coba scale, kita geser GX. Oke, klik kanan, set smooth, klik ini, kemudian add modifier dan pilih subdivision surface. Nah, kita coba sekali perkecil. Nah, tekan 1, kalian bisa lihat ya lumayan ada perbedaan seperti itu. Nah, itulah sculpting. Kalian bisa membuat detail-detail ini, dan mungkin jika kalian edit ini di dalam edit mode itu juga hasilnya mungkin tidak akan bisa sedetail ini. Seperti itu ya. Itu untuk dasarnya. Oke, kita akan lanjutkan ke materi dasar selanjutnya. Sekian dan terima kasih.